Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Tuhan mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari bersama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Amin. Berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika kami berputus asa, ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku, amin, dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Menyatakan Yesus, Yesus, Tuhan mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Sama-sama kita sambil bangkit berdiri, sambil katakan lebih lagi nyatakan Yesus, Yesus, Tuhan mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Mari lebih lagi panggil nama Yesus. Yes, Lord. Yesus, Yesus, Tuhan mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, namamu selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom GBFGC. Shalom. Wajah-wajah yang penuh sukacita ada Bapak Ibu Saudara. Boleh dilihat kanan kirimu, katakan selamat hari Minggu terus memberkati. Wah, wajah-wajah yang diberkati Tuhan satu minggu ini, amin. Haleluya. Berapa banyak yang rindu untuk masuk Maha Kudus ya Tuhan. Boleh lambaikan tangan bersama, katakan wuuu. Sekali lagi tepuk tangan untuk
wajah-wajah yang diberkati satu minggu kemarin dan akan terus diberkati untuk minggu-minggu berikutnya. Amin. Mari bersama-sama kita akan bacakan Mazmur 91. Mari bacakan dengan suara nyaring dan suara kencang. Mari nyatakan dengan suara dan imanmu. Amin Bapak Saudara. Amin Bapak Saudara. Mari bersama-sama kita nyatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Di bawah sayapnya akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan suara-suara kemuliaan. Mari bersama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Ini ucapan syukur kami dan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Izinkan setiap kami untuk masuk ruang maha kudus-Mu ya Abba ya Bapa. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, selain kami datang puji dan sembah Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami, persembahan hidup yang bisa kami berikan Tuhan. Kami mau bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami, Tuhan yang memberikan setiap kami kekuatan yang baru, Tuhan yang memberikan setiap kami pengharapan yang baru. Karena Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami dan tinggal di dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini, bekerjalah di tempat setiap hati kami ya Tuhan. Karena kami masukkan hati Tuhan, karena itu menjadi bagian setiap kami untuk memuji dan sembah Tuhan. Terimalah ya Tuhan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap dalam hadirat, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan Yesus, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari nyatakan walau 1000 rebah di sisimu ya Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku.
Tuhan nyatakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolong. Walau 10.000 rebah di mana dunia
Kami tak pernah takut dan kami tak pernah gentar Tuhan, karena kami punya Tuhan yang kuat. Sebab itu kami dapat kekuatan yang baru daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang ada bersama-sama dengan setiap kami. Terima kasih untuk hari terbaik yang Tuhan kasih buat setiap kami. Terima kasih untuk 1 minggu penjagaan yang Tuhan berikan buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan yang terus berada bersama-sama dengan kami. Terimalah pujian penyembahan kami ini Tuhan. Sebab itu kami mau bersuka cita lebih lagi, karena kami tahu Tuhan yang beri kekuatan buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk bersuka cita dan bersorak-sorai, sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Untuk menyapa Bapak Ibu Saudara, katakan shalom. Shalom. Jemaat-jemaat GBF GC penuh dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Boleh ditengok dulu kanan kiri Bapak Saudara. Adakah maju sinar kemuliaan Tuhan? Haleluya. Sebab hari ini jadi hari terbaik buat setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh sama-sama kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Yes, hanya yang baik saja yang ku terima. Yes Lord, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, jiwaku takkan terhentikan. Yes, Romo yang memberikan hidup. Sama-sama kita angkat tangan kita.
siapkan persembahan kita yang terbaik Ibu Saudara. Mari siapkan hidupmu, siapkan persembahanmu. Kita akan bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Sebelum itu mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk hari indah yang Tuhan kasih buat setiap kami ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang akan mulai Tuhan. Terimalah persembahan hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami, ini jiwa kami. Kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi sama-sama nyatakan. Amin. Yang bertugas silakan boleh masuk ke depan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Mari lagi jemaat-jemaat Tuhan nyatakan. Segala perkara dapat ku tangguh. Amin, amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kebenaran firman-Mu Tuhan dan hamba-Mu ini Tuhan. Mari pengurapan hikmat tuntunan yang daripada Engkau Allah Roh Kudus yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan saya diberikan pada pagi siang hari ini. Shalom saudara. Ya, makasih Pak Indri, Bu, Tuhan berkati. Luar biasa untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Nah, saudara,
bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Tadi saya lihat ini luar biasa, udah pajang-pajang ada merah-merah putih ya. Luar biasa. Adalah bulan kemerdekaan di mana buat bangsa kita adalah hari yang spesial. Makanya di bulan ini ada tema freedom yang adalah artinya kemerdekaan. Ya, kemerdekaan yang sesungguhnya dari kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya kita juga mau menjadi orang-orang yang merdeka itu. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, bulan ini adalah bulan spesial yang selalu akan saya ingat seumur hidup saya. Karena 40 tahun yang lalu, kalau sekarang ulang tahun Indonesia kemerdekaan ke-80. 40 tahun yang lalu saya pernah jadi paskibraka. Ya, saudara, boleh lihat dong posturnya. Ya, saya pernah jadi paskibraka waktu itu masih saya sekolah di Manado. Dan itu tidak pernah saya lupakan setiap memasuki bulan Agustus. Karena saudara, waktu itu untuk menjadi paskibraka pasti juga sampai sekarang ya, itu pemilihannya super ketat ternyata ya. Jadi dari sekolah dipilih dulu, dari sekolah waktu itu kita dipilih, dan dari sekolah tuh diutus beberapa orang. Diutus ada wanita, ada pria, tapi di sekolah kita diseleksi dulu, baris berbaris diseleksi dulu. Baru sekolah utus di daerah di Manado waktu itu, di situ diseleksi lagi. Diseleksinya luar biasa. Sampai kita mesti tengah malam lari tengah malam, tapi ada panduan, nggak diikutin, pokoknya ikut mesti lari. Ketahanan kita, fisik kita tuh diuji. Saudara, setelah diuji, baru kita dengar pengumuman nanti, kita diterima atau tidak. Nah, diterima atau tidaknya itu hal yang tadinya mendebarkan. Seorang Florce dari anak kampung waktu itu ya saudara, saya dari kampung, sekolah di Manado. Nah, itu pasti jadi kebanggaan yang luar biasa buat setiap orang di zaman saya. Nggak tahu zaman sekarang ya. Akhirnya terpilih di sekolah. Dari sekian orang yang diutus di sekolah, yang dipilih cuma 2 orang. Satu laki-laki, satu perempuan yang utus dari sekolah untuk masuk ke kabupaten. Saya satu-satunya perempuan yang diutus. Luar biasa. Jadi kebanggaan buat saya. Nah, dari situ setelah dipilih, itu perjuangannya luar biasa. Saudara, kalau saudara lihat 17 Agustus itu bendera dikibarkan dengan mereka bangganya paskibraka. Perjuangannya luar biasa, saudara. Dari kita dipilih, kita masuk pada pelatihan, yang latih kami itu tentara. Saudara bayangin tentara itu seperti apa kan? Nggak ada cengeng-cengeng, nggak ada mesti bilang-bilang capek, mesti bilang lelah, nggak ada. Di kamus mereka tuh nggak ada. Jadi kita mesti ikut latihan baris berbaris. Di sekolah saya, karena saya diutus dari sekolah, puji Tuhan di sekolah saya kasih dispensasi. Jadi kalau saya lagi latihan, nggak apa-apa, saya nggak masuk ke sekolah. Tapi luar biasa, sampai kepada 17 Agustus. Sampai kepada 17 Agustus, dari kita latihan itu dipilihlah 2 orang untuk kirim ke Jakarta. Ya, waktu itu zaman itu saudara, emang ya kita mau bilang apa, kita berdoa terus sampai bangsa Indonesia terbentuk hal yang luar biasa. Dari zaman kita dulu yang namanya mau masuk ke tingkat Jakarta itu pakai ini. Ya, walaupun dia punya sudah rapi segala macam, udah lebih bagus dari yang lain, tapi karena ada ini dia yang akan pasti diutus ke Jakarta. Saya nggak kebayang karena waktu itu kalau saya akan sampai ke Jakarta. Iya, saudara, tapi luar biasa. Setelah kita masuk, itu mengibar bendera, itu yang membuat, nah malamnya ada malam inaugurasi yang kita mesti cium bendera gitu kan. Aduh, itu baru rasanya tuh bendera merah putih kalau kita hormati. Itu perjuangannya itu luar biasa. Sudah sampai saya merasakan hal yang seperti itu. Itu 40 tahun yang lalu. Dan hal itu saudara berdampak sampai sekarang. Artinya latihan yang diberikan buat saya yang tadinya yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kemampuan apa-apa, tapi setelah dilatih, percaya dirinya itu dibentuk. Saudara, setelah kita selesai 17 Agustus, memang kita dapat hadiah, kita dapat apresiasi. Semua tim yang dapat apresiasi dari gubernur waktu itu dapat apresiasi. Kita dikasih jalan-jalan ke Kota Mobagu, dikasih jalan-jalan ke Gorontalo, bisnya gratis, makannya gratis, pokoknya gratis semua. Kalau waktu itu kita tuh dapat baju 2 setel dengan sepatunya yang gagah itu saudara ya. Ya, tapi mentalnya kita itu yang luar biasa yang diuji.
Ya saudara, jadi saudara bisa bayangkan kan, saya kasih bayangkan bahwa itu Paskibraka 17 Agustus, saudara bisa membayangkan latihannya itu sampai jadi bagus seperti itu. Itu perlu perjuangan yang luar biasa, ya saudara. Ya, dari situ saya mulai melihat, saya mulai belajar bagaimana kita harus menjadi orang yang mau dipimpin, mau dituntun, dan mau belajar. Amin saudara. Nah, pada zaman itu hal yang seperti itu hal yang sangat luar biasa. Karena setelah saya jadi paskibraka di sekolah, saya jadi siswa yang jadi contoh buat kelas 1, 2, dan 3. Ya, jadi siswa yang teladan, tidak boleh salah. Ya, tidak boleh salah, karena kalau salah saya pasti ditegur oleh dulu zaman saya sekolah itu dipanggil mener, ya, gurunya itu dipanggil mener. Jadi pasti saya ditegur, dan saya nggak boleh salah menjadi teladan buat generasi di bawah saya. Saya harus ngajarin mereka baris berbaris dari kelas ke kelas. Itu luar biasa. Jadi hal yang luar biasa. Artinya saya mau melihat begini. Tema kita minggu ini judulnya I Figure the Power. Ada urapan, ada kekuatan yang diberikan buat orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, Yohanes 1 ayat yang ke-12, sesuai tema Yohanes 1 ayat yang ke-12, tetapi semua yang menerimanya, semua yang menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Artinya dari cerita tadi saya juga jadi ingat cerita itu waktu kemarin ketemu Ibu Gembala, Bu Flor, minggu kedua dong di tempat kami lagi itu kan. Tadinya saya tolak, tapi setelah saya tolak Bu Indri ngomong begini, nggak sahabat kita. Ya, oke, saya bilang oke. Kenapa saudara? Karena saya jujur ngomong sama saudara, karena hari ini peringatan ulang tahun suami saya yang ke-79. Suami saya itu ulang tahun tanggal 7 kemarin, cuma karena nanti di gereja hari ini sama diakonis kami ada makan-makan. Itu yang saya pikirin waktu itu, tapi karena Budi bilang nggak sahabat, ya sudah. Oke Budi, nanti dari sini baru nanti saya ke sana. Iya, saya ikutin ya. Jadi oke gitu ya. Karena nanti ibadah yang di sana kebetulan kami lagi tugas di jam 1 siang ya. Jadi jam 1 siang. Kita diberikan kekuatan. Dari itu setelah saya pulang, Ibu bilang begitu, saya baca tema hari ini gitu kan. Temanya tuh kita diberikan kuasa, diberikan kekuatan. Dan saya diingatkan untuk bulan Agustus ini. Ya, bulan Agustus ini bagaimana kita diberikan power, kita diberikan kekuatan, diberikan kuasa dari Tuhan Yesus untuk menjadi orang-orang yang menang. Amin saudara. Ya, dan setelah diingatkan itu, saya mulai merenungkan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, dan saya percaya saat kita mau maju, saat kita mau melangkah, saat kita punya keinginan untuk saya mau mencapai seperti itu, saya mau jadi seperti itu, tidak boleh melupakan orang-orang, pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita. Amin saudara. Ya, jadi pemimpin kita, mungkin kalau saudara di gereja ini mau melayani, saudara, saya pengen mau melayani, saudara punya pemimpin, ada Pak Indriatmo di sini, ada Ibu yang ada di sini, yang akan membawa saudara untuk masuk kepada apa yang saudara mau, untuk jadi lebih lagi di dalam Tuhan. Amin. Nah, itu semua kenapa saudara tuh dipilih atas dasar mungkin kesetiaan saudara, ya, loyalitas saudara, kesetiaan saudara. Nah, baru nanti dipilih, udah oke, jadi pengerja bantu kami pelayanan di FGC ini. Ya, jadi tidak lepas dari pemimpin-pemimpin yang ada di atas kita. Amin saudara. Saya sekarang ada bergabung di API Bekasi, Asosiasi Pendeta Indonesia, dan di PGPI, ya, Persatuan Gereja Pentakosta Indonesia. API Bekasi dan PGPI, API Jawa Barat yang ketuanya sekarang Pak Andi, saya di bawah. Nah, saya sampai kepada titik seperti itu, ada seorang gembala Pak Andi yang bawa saya dan mengizinkan saya untuk sampai seperti itu. Amin saudara. Artinya waktu Pak Andi bawa saya ke situ, dia juga pilih dong seorang Florce itu seperti apa. Karena itu saya akan bergaul bukan dengan orang Rayon 18, bukan dengan orang Mega Bekasi lagi, tapi dengan orang-orang yang punya denominasi lain di luar sana.
Dan saya harus membawa diri saya sebagai seorang yang mewakili Bapak Gembala saya yang ada di sana. Amin saudara. Artinya kualitas bobot kita, kesetiaan kita diuji agar supaya kita bisa dipilih. Amin saudara. Untuk kita punya kekuatan, punya power yang kuat, itu tidak luput dari diri kita sendiri yang punya kemauan. Amin. Jadi orang yang mau maju tidak semerta-merta cuma tidur-tidur di rumah, ongkang-ongkang kaki terus tiba-tiba mau dipilih. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau pilih orang lain itu yang suka sakit hati. Nggak ada di sini ya. Mega Bekasi banyak. Iya. Ya. Nah, sudah seperti itu. Udah nggak bisa kelihatan potensinya, tapi setelah orang lain dipilih sakit hati. Memang gereja cuma di sini. Saudara, kesetiaan kita dilihat bukan bagaimana pengiringan kita, bukan lamanya kita pengiringan. Karena ada juga orang yang di Mega Bekasi, dari Mega Bekasi terbentuk sampai sekarang hanya begitu-begitu aja. Ya, jadi semua kembali kepada bagaimana kita mau diutus. Mungkin saudara kalau di kantor saudara punya pemimpin, mau naik jabatan, tentunya kita sebagai bawahan harus perlunya namanya kesetiaan, loyalitas, kerja yang bagus, benar kan Pak? Harus kerja yang bagus, baru nanti kita diangkat. Mau minta gaji, kalau malas-malas datang, jangan minta gaji naik. Tapi semua perlu kesetiaan. Amin saudara. Saya dulu pernah jadi bagian keuangan di kantor. Disitulah saya ketemu sama suami saya. Dia bos saya bagian keuangan, saya anak buahnya. Iya, saudara jadi tahu akhirnya kan? Ya. Jadi dia dapat saya karena saya anak buahnya. Harus nurut sama dia. Luar biasa. Nah, perlu atasan kita, perlu orang-orang yang ada di atas kita. Begitu pula dalam pergaulan kerohanian kita. Perlunya sahabat-sahabat yang mendukung kita dalam pelayanan. Amin saudara. Kita perlu bersahabat, boleh bersahabat sama orang lain, boleh bersahabat dengan tetangga kita, tapi perlunya sahabat yang bisa menopang di saat kita lemah, di saat kita butuh teman bercerita, di saat butuh kita teman. Tapi tentunya harus kita pilih-pilih. Amin saudara, harus pilih-pilih. Jangan teman kita menjerumuskan kita. Pilih-pilih mana sahabat yang baik, mana teman yang baik, mana saudara yang baik. Karena banyak juga di luar sana yang baik dan banyak juga yang tidak baik. Benar nggak saudara? Iya, jangan-jangan dia juga ember. Kita buka rahasia di ember. Saya sampai sekarang saudara, saya punya komunitas teman-teman yang bisa mendukung satu dengan yang lain. Teman-teman ibu gembala, ibu gembala dari gereja-gereja yang lain, berteman, bersahabat, terus kita saling bercerita. Kadang-kadang kalau saat kita lagi sedang bercerita, kita cerita firman Tuhan, saya dapat tema mau khotbah di sini, mau di kantor ini loh. Nah, menurut kamu apa bagaimana? Jadi kita saling sharing, jadi kapasitas. Nah, menurut saya lebih baik lu ambil ini. Ini karena ini begini. Oh, sip, mantap. Gitu kan, betul, saya dapat rema. Jadi kita saling berbagi. Selain kita bisa bercerita, kondisi kita bisa berbagi, kita bisa bercerita. Jadi perlunya rekan untuk kita dapat bisa berbagi satu dengan yang lain. Amin saudara. Nah, kita punya kuasa sudah diberikan dalam kehidupan kita. Karena Lukas 10 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Amin saudara. Jadi ada kuasa yang diberikan kepada kita. Jadi jangan takut saudara. Ya, kita punya kuasa. Jangan karena saudara cuma sakit pilek, cuma sakit batuk dikit-dikit, ya larinya ke dokter. Ya, pakai otoritas Tuhan saja, saudara, untuk saya punya kuasa, pasti saya sembuh. Saya saudara terlalu banyak kesaksian yang Tuhan buat dalam kehidupan saya. Saya pernah saraf kejepit, tangan saya itu nggak bisa diangkat, saudara, begini. Cuma bisa, bekerja, memasak bisa, tapi nggak bisa. Saya ke dokter, dia bilang ibu mesti terapi. Setiap terapi 250.000. Kalau Bapak pakai BPJS antrinya luar biasa. Benar nggak saudara? Antrinya luar biasa. Oke, saya bilang nggak, saya jalani. Saya pakai kuasa Tuhan yang ada di dalam saya. Tapi tentunya saya pakai bergerak juga, nggak cuma diam terus nanti mujizat itu tiba-tiba datang. Di rumah saya latih.
Saya punya botol aqua yang 600 ml, saudara. Setiap hari itu saya angkat. Tiap pagi saya pegang dia, terus saya angkat. Seberapa saya bisa angkat sampai tidak sakit? Saya angkat terus sampai dia bisa begini. Dan saya mulai setiap hari tangan saya giniin sampai dia bisa terus ke atas. Dan mujizat itu terjadi. Amin, saudara. Iya. Kenapa? Karena saya tahu saya punya kuasa yang daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti bisa. Saraf-saraf yang bengkok-bengkok bisa dilancarkan sama Tuhan. Amin, saudara. Ya, itu luar biasa. Ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat yang ke-18 juga di sana dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Amin, saudara. Di surga dan di bumi diberikan sama kita. Nah, kita yang ada masih di bumi, kita pakai kuasa itu, pakai power yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kita bisa dapat mengalahkan segala tipu-tipu muslihat iblis. Amin, saudara. Jangan kita lemah. Nah, saya, saudara, punya kesaksian. Waktu kami pernah pergi KKR, sering sih kami pergi KKR. Waktu itu timnya Pak Niko yang sudah KHMC dan KKR. Saya lupa berapa banyak, tapi di Jawa aja itu udah 4 kali, belum hitung Bekasi. Pernah ke Kupang, pernah ke Kalimantan untuk tim KKR-nya Pak Niko. Nah, pernah satu kali kita pergi ke Kalimantan di Pahuman. Itu di Pahuman tuh dari Pontianak pergi ke Pahuman 6 jam perjalanan naik kendaraan. Ya, 6 jam perjalanan. Sampai di sana itu udah daerah suku Dayak, saudara ya. Daerah suku Dayak bagus sama kayak kita. Ternyata orangnya putih-putih ya. Ya, ala-ala udah sama dengan aku lah, orang Manado gitu kan ya. Jadi pas kita datang ke sana, waktu kita tim masuk ke sana, saudara, kita datang timnya itu, kita tuh sudah berdoa di Sentul, kita udah diurapi, kita udah doain, kita udah tungking segala apa yang ada di sana, kita udah pelajari apa yang ada di sana, udah ada tim yang udah ke sana. Waktu kita turun ke sana, karena 6 jam perjalanan, kita sampai ke sana, saudara, itu KKR di lapangan pinggir jalan. Luar biasa. Orang datang dari jauh-jauh tuh naik truk. Saudara bayangkan kalau dia udah naik truk ya, baunya udah kayak apa gitu kan. Tapi kita udah punya kuasa, kita punya otoritas yang Tuhan mau kita pergi ke sana jadi ala Tuhan. Jadi kita doain mereka, kita harus peluk, kita harus rangkul, kita harus, pokoknya apapun yang terjadi kita mesti lakukan biar kesembuhan itu terjadi di sana. Amin, saudara. Nah, dari tim kami waktu kita turun seperti itu, tiba-tiba dia ngomong begini, aduh, aku nggak bisa, aku nggak sanggup, aku nggak kuat. Jadi dia terintimidasi, aduh, aku nggak mau deh. Lah, kita sudah satu tim, kita mau pergi. Ya udah, kalau seperti itu mendingan lu nggak usah ikut. Jadi akhirnya dia menyingkir, dia nggak ikut untuk kita mendoakan di lapangan, karena kita harus terjun ke lapangan mau doain orang. Itu hal yang luar biasa. Saya percaya kalau kita punya otoritas Tuhan, nggak usah kita takut. Amin, saudara. Saya sering kalau KKR-nya Pak Niko itu, kita Pak Timotius Hardono itu ada tim di situ, dan dia selalu kalau bilang kalau mau doain orang harus sembuh, nanti dia keliling tanya mana yang disembuhkan, mana disembuhkan. Nah, yang sudah disembuhkan itu nanti akan berkesaksian sama Pak Niko di atas panggung ya, kalau saudara lihat video KKR HMC Pak Niko. Jadi kita doain, kita harus dituntut untuk punya kuasa yang penuh yang daripada Tuhan, untuk bisa mendoakan orang sakit itu sembuh. Amin. Dan hal yang indah, yang luar biasa, saat kita mendoakan itu, orang itu sembuh. Jangankan dia yang melompat, kita juga melompat, karena kuasa Tuhan itu terjadi. Amin, saudara. Jadi ada kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gak usah kita takut, gak usah kita gentar, karena saya percaya kita semua ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita, untuk kita kalahkan setiap apa yang menjadi beban pergumulan kita. Amin, saudara. Saya ingat waktu itu, waktu zaman COVID, saya waktu itu juga habis pulih dari operasi. Yang saya cerita waktu saudara kesini, di rumah saya ada suami saya, anak saya, terus ada saudara kami, kalau saya panggil Eda saya, yang dia ada di rumah saya. Dia lagi sakit, jadi saya lagi obatin gitu. Anak saya waktu itu yang nomor 2 kerja di sekretariat Mega Bekasi. Pandemi sekali-sekali datang karena mesti urusan media gitu kan. Tuh tiba-tiba dalam satu hari dia pulang, dia udah sakit, panas. Dia panas, kita kurung dia di kamar. Nah,
Nah bapaknya di rumah udah usia, ya sudahlah kalau saya gitu. Yang satu lagi dalam keadaan sakit juga eda saya di tempat tidur. Oh Tuhan Yesus tolong gitu kan, jangan sampai dia COVID. Tapi akhirnya anak-anak muda mah cepet kan ya, dia beli tes gitu ya. Enggak mah, saya cuma panas biasa, enggak COVID. Oh udah dites, nih saya negatif. Tapi tetap saya kurung dia di kamar. Tapi saya nggak tahu juga seperti apa. Ternyata tiba-tiba pas hari berikutnya suami saya demam panas. Nah, dia kan sekamar sama saya. Dia sekamar sama saya, anak saya kamar sendiri, eda saya kamar satu lagi. Ada kamar satu lagi, tapi kamarnya sudah saya jadiin gudang. Kan nggak mungkin juga saya berpisah sama dia gitu kan. Dia udah batu-batu. Suami saya di rumah juga nggak ada obat gitu kan. Wah, saya cuma bilang begini, Tuhan punya kuasa atas saya. Akhirnya saudara, saya tidur di luar. Tidur ngampar di luar, pakai kasur, tidur ngampar di luar. Tapi saya bilang nggak bisa begini, dingin banget kalau sudah menjelang pagi. Udah, saya pakai otoritas Tuhan. Di rumah tuh cuma ada yang obat tenggorokan, strep plus ya namanya itu. Obat tenggorokan itu, saya bilang sama suami saya, ini ada obat tenggorokan satu, minum, isep dia. Dalam nama Tuhan Yesus, saya tumpangin tangan suamiku, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada sakit penyakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, obat strep plus itu obat tenggorokan. Tiba-tiba dia muntah di toilet dan segala macam. Besoknya dia sehat kembali. Amin saudara. Puji Tuhan. Saya percaya kalau ada kuasa dari kehidupan kita, pasti Tuhan akan lalukan dari semuanya itu. Amin. Pakai kuasa Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jangan kita ragu-ragu. Jangan kita, oh nggak bisa, nanti orang lain aja, nanti gembala saja, dia aja yang doain. No saudara, kita punya kuasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Nah, saya punya contoh, ada PowerPoint. Ini yang menjadi inti dari khotbah anak. Saudara, Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima. Nah, Hakim-Hakim 13 ayat yang kelima, di sana dikatakan, saya baca buat saudara, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepadanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin saudara. Nah, saudara kenal Simpson? Ada yang nama Simpson? Nggak ada, ya, nggak ada di luar sana, gitu ya. Nah, Simpson ini dilahirkan di sini dong sebagai nasir Allah, ya kan? Dia dilahirkan sebagai nasir Allah, artinya dia dipilih Allah, dikuduskan dari masih di dalam kandungan. Jadi sejak dia lahir, dia sudah ada dalam rencana Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Dia sudah dipilih Tuhan dari awal. Tuhan memberikan syarat, ya. Ada syarat yang Tuhan berikan kepada Simpson. Artinya rambutnya tidak boleh dipotong. Nah, kalau dia seorang laki-laki, artinya dia punya rambut pasti sampai panjang dong, saudara ya. Memang pertumbuhan rambut laki sama perempuan tuh beda, ya. Kalau perempuan tuh agak cepat, laki-laki tuh agak lambat, tapi tetap juga bisa panjang, ya. Nah, dia diberikan Tuhan satu syarat, rambutnya tidak boleh dipotong, ya. Saudara, kita lihat selanjutnya. Setelah itu, setelah rambutnya tidak boleh dipotong, Simpson ini dia dapat kuasa, ya. Dia diberikan kuasa daripada Tuhan. Ia mampu membunuh seekor singa dengan tangan kosong. Saudara, kalau kita mungkin singa masih jauh, kita sudah lari terbirit-birit. Kalau ini si Simpson tidak, dia bisa mengalahkan si singa itu cuma dengan tangan kosong. Ya saudara, ia mengalahkan ribuan tentara Filistin lainnya dengan rahang keledai. Jadi waktu dia lagi jalan-jalan, dia mau siap berperang, dia ketemu rahang keledai yang sedang kering. Nah, dia ambil itu dan dia bisa mengalahkan itu ribuan tentara Filistin cuma dengan rahang keledai. Kalau kita bilang itu tulang keledai, gitu kan. Jadi dia bisa berdiri, dia berdiri sebagai pahlawan, ya, dengan pahlawan bangsa Israel. Dia bisa Tuhan dapat kekuatan untuk mengalahkan segala musuh-musuh. Itu luar biasa, saudara ya. Simpson dia luar biasa. Bagaimana
dia dikhususkan Tuhan, bagaimana dia mendapat kuasa daripada Tuhan. Kita melihat Simson ini dari awal kita lihat bagaimana Tuhan memakai dia. Itu jadi contoh juga buat kita, bagaimana saat kita mendapat kuasa yang daripada Tuhan, pakai kuasa itu, karena pasti Tuhan akan memampukan dan berikan kekuatan buat kita. Amin. Slide selanjutnya. Ya. Setelah Simson diberikan kuasa yang daripada Tuhan, selanjutnya ya, kita akan melihat kejatuhan Simson. Ya, akibat segala yang Tuhan berikan buat Simson. Sebelum kita melihat kejatuhan Simson, kita akan melihat juga bagaimana Simson itu dia kalau saudara baca di dalam Hakim-Hakim, Simson itu sebetulnya sebelum dia ketemu sama Delila, dia tuh sudah punya istri-istri yang sebelumnya. Cuma karena setelah dia berperang, dia masuk bangsa Filistin, dia bertemu dengan seorang Delila yang dia suka. Padahal orang tuanya tuh sudah melarang dia untuk tidak sama perempuan yang Filistin yang adalah musuh bangsa Israel waktu itu. Tapi karena Simson sudah cinta dan dia sudah mau, dia bilang sama orang tua untuk mengambil perempuan itu untuk dia, si Delila. Padahal sebetulnya orang tuanya tidak menyetujui, tapi dia mengambil. Kita melihat gimana akhirnya Simson itu jatuh. Sebetulnya kalau dia tetap berpegang sama Tuhan, dia akan jatuh. Kenapa dia cuma jatuh? Jatuh kepada seorang perempuan yang nama Delila, karena dia bergaul dengan orang yang bukan sebangsanya. Amin saudara. Dia bergaul kepada orang yang bukan sebangsanya. Halo bujang-bujang di sini masih ada? Nah, jangan bergaul dengan orang yang bukan sefrekuensi dengan kita. Amin. Jangan coba-coba masuk pada orang-orang yang tidak sefrekuensi sama kita, karena akan membawa kita jatuh. Saudara bilang, enggak, nanti saya bisa bawa kok dia, nanti saya deketin dia. Dulu saya waktu di Manado sana, saya sempat punya pacar, orang seberang. Tapi akhirnya saya tinggalkan. Enggak, saya enggak mau berjuang, saya enggak mau. Ya, saya tinggalkan. Akhirnya dia juga menghormati segala keputusan saya. Jadi saya mengatakan seperti itu. Sebelum Simson jatuh, dia juga menjadi orang yang kuat di hadapan Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara, akibat kejatuhan Simson, saudara lihat matanya dicungkil. Setelah dia jatuh, matanya dicungkil. Ya, matanya dicungkil. Terus ia menjadi tawanan musuh. Dia hidup jadi bahan olok-olokan. Ya saudara, itu luar biasa. Simson, dia tidak menyadari bahwa dia akan jatuh seperti itu. Dia cuma karena perempuan yang dia sukai, yang tidak sefrekuensi, tidak sebangsa dengan dia. Nah saudara, akhirnya dia jatuh. Saudara tahu, Simson itu dibujuk sama perempuan yang namanya Delila itu berapa kali? 3 kali. 3 kali dibujuk, keempat kali baru perempuan itu berhasil, karena dia sudah merengek sama Simson. 3 kali Simson masih bohongin dia. Enggak, pakai tali aja, nanti saya bisa. Pakai tali yang baru, nanti saya bisa. 3 kali. Padahal sebetulnya sudah 3 kali ya. Terus dia diserang sama bangsa Israel, dia tetap putuskan itu tali. Setelah 3 kali tidak bisa, keempat kali si Delila mulai merengek-rengek. Berhari-hari dia merengek-rengek, sampai akhirnya Simson tidak tahan lagi. Di dalam Alkitab dibilang sampai dia mau mati rasanya, saking dia cintanya sama Delilanya. Ibu-ibu, kita boleh cinta sama suami kita, betul ya? Tapi jangan kita belajar untuk bohongin suami kita. Belajar dari sini untuk kaum wanita, jangan kita bohongin suami kita. Bapak-bapak yang terkasih, istri boleh kita sayangi dengan luar biasa, tapi jangan kita mau dibawa terjerumus oleh usulan, ide-ide yang akan menjerumuskan kita. Mohon, saya percaya Tuhan akan kasih kita hikmat, Tuhan kasih akan kita tuntunan untuk biar kita dapatkan hikmat untuk dapat mengatur semua kehidupan kita, rumah tangga kita, pelayanan kita dalam pimpinan dan tuntunan Allah Kudus. Amin. Agar supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Nah, setelah dia sudah jatuh,
dia sudah dia kasih tahu rahasianya bahwa rambutnya itu dipotong, dia punya teman. Apa yang terjadi? Akhirnya dia bukan disayang sama istrinya yang selama ini dia renge-renge, malah dia diolok-olok, matanya dicungkil, ya, dia jadi tawanan, malah diolok-olok. Jangan sampai kejadian itu seperti itu terus terjadi. Saudara, untuk selanjutnya kita melihat setelah Simson jatuh, saatnya dia juga ada pemulihan. Amin saudara. Karena dia tahu dia nasir Allah. Nah, dia tahu, kita juga tahu kita anak-anaknya Tuhan. Amin. Kita tahu kita punya kuasa. Saudara, manusia tuh boleh jatuh, kita tuh boleh masuk ke dalam, kadang-kadang kita suka tanpa sadari udah meleset sedikit, buru-buru balik. Jangan lama-lama seperti anak yang terhilang. Kelamaan sampai musim makan babi dulu baru dia kembali. Tapi seorang bapak, dia pasti akan selalu menerima anaknya. Amin saudara. Iya, jangan lama-lama. Saudara, kalau udah waduh aku sudah salah, cepat-cepat balik. Nah, Simson dia balik setelah dia sudah hilang kelemahannya. Tapi Tuhan, Allah kita yang ajaib dan luar biasa, dia yang sudah memberikan kuasa kepada kita, dia pasti akan menempati kuasa itu apabila kita mau berbalik kepadanya. Amin saudara. Nah, Simson dipulihkan. Nah, setelah masa kehancurannya, Simson bertobat dan dia kembali kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Rambutnya mulai tumbuh, mungkin yang tadinya botak gitu kan, jadi rambutnya mulai tumbuh. Nah, setelah rambutnya mulai tumbuh, kekuatannya, ya, lambang kekuatan dan panggilan atas seorang nasir Allah dikembalikan kepada dia. Dan saat itu juga dia berdoa dan berseru kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28, kita baca bersama, ya. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-28, berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, ya Tuhan, ya, terus, dan buatlah aku kuat sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku ini kepada orang Filistin. Saudara, udah jatuh banget ya. Jadi waktu dia berseru sama Tuhan, sekali ini saja. Jadi dia sudah merelakan, mungkin dia udah rasa dia harus bertobat. Saya udah kembali, saya udah berbuat salah, saya udah bertobat seperti anaknya terhilang. Saya udah jahat, saya udah berbuat salah. Nah, sepertinya Simson, dia juga bilang seperti itu. Sekali ini saja Tuhan. Dia cuma minta sekali. Dan apa yang Tuhan buat, dia menempati janjinya. Amin. Dia berikan kuasa itu. Dia buat si Simson jadi kuat. Karena Simson meminta, ya Allah, satu kali saja kubalaskan mataku. Saudara tahu, waktu Simson membala dalam keadaan buta, dia dituntun oleh seorang anak kecil untuk ada di tiang yang paling besar di gedung yang sementara orang Filistin dan raja-raja itu sedang berpesta. Di situ dia dituntun pegang tiangnya itu dalam keadaan buta, dan disitulah dia merobohkan gedung itu. Orang yang ada di dalamnya semua mati. Alkitab mencatat yang mati saat terakhir yang Simson minta itu lebih banyak yang dari dia melawan orang-orang yang sedang berperang itu. Itu luar biasa. Tuhan berikan janjinya kepada orang yang mau berbalik kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Saudara, dari Simson ini kita bisa belajar bagaimana Tuhan bisa mengembalikan segala sesuatu kepada rencana dan rancangan Tuhan atas hidup kita. Amin. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Kita punya suku yang berbeda-beda. Kita punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Tapi satu yang tidak bisa kita berbeda, kita punya Tuhan Yesus yang sama yang ada buat kita. Amin. Yang memberikan kuasa pada saya, pada saudara semua untuk ada dalam rencana Tuhan yang ajaib itu. Amin saudara. Kita mau dipulihkan? Amin. Saya percaya apapun kondisi kita, Tuhan pasti sanggup memulihkan kita. Dia pasti memberikan kuasa atas kita. Nah saudara, kalau kuasa diberikan dalam kehidupan kita, saudara mau diam sendiri aja? Saudara diam semua. Ya. Kalau kita sudah berikan kuasa, kira-kira kita mau berdiam diri saja dengan apa yang sudah kita punya itu? Tidak. Kita akan berbagi kepada orang lain. Nah, saya punya ilustrasi buat saudara. Ya, saya ada beberapa bawah. Ya, bukan bikisan, tapi ini sebagai contoh saja ya.
Nah, silakan Ibu Dwi ambil salah satu yang besar, Bu. Ya, Ibu ambil salah satu. Tunggu. Itu ambil salah satu. Ini contoh buat saudara ya. Ini contoh buat saudara. Ibu Indri, Ibu Dwi udah diberikan kuasa. Dia diberikan kuasa, diberikan talenta, diberikan kemampuan. Makanya jadi ibu gembala. Bener nggak ibu-ibu ya? Nah, saya kenapa nggak panggil bapak? Kan nggak enak. Gitu kan. Pak, yang mau izin Pak ya, ibu aja yang jadi peragaannya. Udah diberikan kuasa, diberikan talenta, diberikan otoritas, makanya jadi ibu gembala. Nah, setelah ibu punya kuasa, otoritas, tentunya ibu sama bapak nggak diem aja, ya kan? Dia panggil saudara untuk mendukung dalam pelayanan di tempat ini, amin. Dan dia bagi-bagikan itu buat saudara dan saya, amin. Di kesempatan ini saya nggak bawa banyak buat saudara. Nah, nanti saudara dapat di Natal, ya, nanti dapat kado-kado. Nah, Ibu Indri sama Pak Dwi punya diaken-diaken di tempat ini, punya diakonis-diakonis. Nah, Ibu, setelah Ibu dapat, Ibu pasti akan bagi-bagikan kepada diakonis-diakonis dulu ya. Ya, ada yang kecil-kecil Bu, ada diakonisnya di sini. Mana diakonisnya? Diakonisnya mana? Nah, diakonisnya boleh mendekat ke sini. Nah, ada bingkisan buat saudara. Nah, iya. Nah, ini artinya setelah didapat dia membagi-bagikan. Amin. Iya, nggak apa-apa. Sekalian duduk aja. Iya. Iya. Nah, oke. Nah, ya. Ini ilustrasi ibu-ibu ya. Ibu-ibu jangan cemburu nanti dapat di Natal ya. Ini ilustrasi bahwa setelah kita mendapat otoritas, kita mendapat kuasa, mari kita itu bagi-bagikan kepada orang lain. Amin. Amin. Bagi-bagikan itu kepada orang lain agar supaya kita tidak full sendiri, tapi kita bagi-bagi itu buat orang lain. Kenapa akhirnya ada gereja, ada gembala, ada ibu gembala, ada pengerja, ada kendiakin untuk sama-sama kita berbagi kepada saudara. Amin saudara, untuk kita berbagi kuasa dan otoritas. Kenapa ada pembicara? Agar supaya kita juga bisa berbagi apa yang menjadi pengalaman kita di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya percaya sampai di sini saudara bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Amin saudara. Di dalam Tuhan kita punya kuasa, kita punya power, kita punya kekuatan. Bukan cuma saya, tapi saudara juga punya. Amin. Mulai praktekkan itu dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, slide yang terakhir masih ada? Ya. Simpson mengalahkan lebih banyak. Tadi udah, masih ada satu lagi? Iya. Simpson mengingatkan kita juga, kita sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditetapkan untuk mencapai tujuannya Tuhan, sudah diberikan kuasa dan potensi dari surga. Amin saudara. Dan kita juga harus menjaga kehidupan kita. Amin saudara. Menjaga kehidupan kita, menjauhkan jangan menjauh dari Tuhan. Amin saudara. Jangan menjauh dari Tuhan. Akhir-akhir ini kalau kita dengar di luar sana banyak hal-hal yang membuat kita akan menjauh dari Tuhan. Tetap ada di dalam ya frekuensinya Tuhan. Kalau saya bahasakan, tetap ada dalam Tuhan. Karena kalau tetap ada dalam Tuhan, saudara pasti akan setia melayani, rajin bersekutu, ikutin cool dan persekutuan yang ada di gereja ini. Karena seperti saya punya kesaksian tadi, saat kita setia, saat kita melakukan, saat kita punya otoritas yang bagus buat si gereja tempat ini, kita akan lebih diangkat Tuhan. Amin. Lewat pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini ya. Jangan mudah tergoda oleh hal-hal duniawi yang menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para worship leader dan singer. Kita nyanyi lagu Tuhan mau menyenangkanmu. Amin. Tuhan bentuklah hati jadi bejana untuk
menyenangkan Engkau di hari-hari sisa hidup kami Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa kami Tuhan lebih mengerti akan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Kau berkati gereja FGC Tuhan di tempat ini. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Berkati mereka, roh yang menyala yang lain pada Tuhan ada bersama dengan mereka. Dan seluruh jemaat-Mu Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Apa yang menjadi masalah dan persoalan mereka, Tuhan buka jalan dan dibuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati WL Singa, musik Tuhan, media yang sudah ambil bagian, menerima tamu, apapun bagian yang sudah kami ambil, kami percaya setiap upaya yang kami lakukan besar, supaya pekerjaan yang kami lakukan besar di hadapan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat datang kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk hamba yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman GBFGC dalam waktu sepekan melalui multimedia. Shalom, senang sekali dapat menyapa Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan pengumuman GBFGC. Untuk tema hari ini kita akan belajar mengenai kami segenap jemaat dan seluruh pengerja GBI FGC mengucapkan terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba. Berikut kami akan sampaikan jadwal GBI FGC dalam sepekan. Ibadah raya pertama pukul 9 pagi, ibadah raya 2 pukul 11 siang. Seluruh ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah generasi Remia diadakan 2 kali dalam sebulan pukul 1.30 di tempat ini. Bagi anak-anak muda, mari datang dan kita bertumbuh bersama-sama dalam Tuhan. Ibadah WBI diadakan sekali dalam sebulan di minggu keempat pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Bagi para wanita, mari hadiri untuk belajar bersama dan bertumbuh di dalam Tuhan. Ibadah KUL diadakan setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut KUL bisa menghubungi para pelayan Tuhan. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam bertempat di Gourmet Lunch Cibitung. Kami menyambut jemaat Tuhan yang pertama kali beribadah di tempat ini dan kami mengundang untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu selanjutnya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, adakah yang baru pertama kali hadir di GBFGC? Yang baru pertama kali hadir ikut ibadah di tempat ini, ada Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan semua jemaat-jemaat yang Tuhan yang setia. Biar bersama-sama kita tergerak hati untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini, amin. Yang membawa jiwa-jiwa katakan amin. Bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita, boleh sekali